Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di tugas pengembangan konsep dasar IPS SD pertemuan ketiga. Nama saya Azza Arkan Naupal, NPM 2042200256. Dokumen Kurikulum 2013. Nah, Kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2013. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sebelumnya digunakan. Nah, di sini ada pun tujuan dari kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2013. Kurikulum ini adalah revisi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sebelumnya digunakan. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 menurut pendapat ahli. Yang pertama, Daryanto, tahun 2014, halaman 22. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang memberi peluang pada pelajar guna mencapai potensi maksimalnya dalam lingkungan belajar yang asik, juga sesuai dengan kapasitasnya, agar mempunyai sifat-sifat yang dihargai oleh lingkungan ataupun negara. Yang kedua, Fatima, 2021, kurikulum adalah seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi, serta bahan pembelajaran hingga metode yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum 2013. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan pada pencapaian kompetensi yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, berbasis pada standar nasional. Kurikulum 2013 menggunakan standar nasional pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, bersifat integratif. Kurikulum 2013 mengintegrasikan sebagai mata pelajaran dan materi pembelajaran. Yang kelima, terakhir, bersifat fleksibel. Kurikulum 2013 memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Struktur kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Yang kedua, standar isi, menentukan materi pembelajaran yang harus diajarkan di setiap mata pelajaran. Yang ketiga, standar proses, menentukan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, standar penilaian, menentukan cara menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, menentukan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keenam, terakhir, standar pengelolaan, menentukan tata kelola dan manajemen pendidikan di sekolah. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu lebih fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik. Yang kedua, lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, lebih fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, beban belajar yang tinggi bagi peserta didik. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan infrastruktur di beberapa sekolah. Yang ketiga, kesulitan dalam implementasi di beberapa daerah. Kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam pendidikan di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2022. Kurikulum ini merupakan hasil dari refleksi dan evaluasi terhadap kurikulum 2013 dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam menentukan arah pembelajaran.
Nah, adapun tujuan dari kurikulum merdeka yaitu yang pertama, memberdayakan sekolah untuk memilih dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kurikulum merdeka menurut pendapat ahli. Kurikulum merdeka menurut Nadiem Makarim adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa. Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran yang bersifat praktis dan kontekstual, mengedepankan keterampilan abad 21 dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama, fleksibilitas. Sekolah memiliki otonomi untuk memilih dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Kurikulum merdeka menekankan pada pencapaian kompetensi yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, berbasis pada standar nasional. Kurikulum merdeka menggunakan standar nasional pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, bersifat integratif. Kurikulum merdeka mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan materi pembelajaran. Yang keenam, terakhir, bersifat adaptif. Kurikulum merdeka memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Selanjutnya, struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Menentukan karakter dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, capaian pembelajaran. Menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, alur pembelajaran. Menentukan urut dan alur pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, materi pembelajaran. Menentukan materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, metode pembelajaran. Menentukan metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, penilaian. Menentukan cara penilaian pencapaian kompetensi peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihannya yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Yang kedua, lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, lebih adaptif dengan kondisi daerah. Kekurangannya yang pertama yaitu masih dalam tahap awal implementasi. Yang kedua, membutuhkan dukungan dan sumber daya yang memadai. Yang ketiga, membutuhkan adaptasi dan perubahan mindset bagi guru dan sekolah. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.